Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami terkait sepak terjang Nadiem Makarim dalam membangun Gojek, penugasan presentasi dari mata kuliah Manajemen 101. Sebelum membahas lebih lanjut terkait Gojek, yuk kita pelajari apa sih itu manajemen. Jadi di sini, manajemen itu bisa didefinisikan untuk mengejar tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Selain itu, manajemen bisa mengintegrasi orang untuk bekerja secara penuh melalui planning, organizing, leading, dan controlling. Terutama dalam pembahasan kali ini adalah perusahaan Gojek ya. Di sini ada definisi dari Gojek sendiri, yaitu suatu perusahaan pelayanan yang menyediakan jasa dalam pembayaran, pemesanan makanan, transportasi, dan logistik, di mana organisasi ini didirikan oleh GoTo Group atau Gojek Tokopedia Group dengan foundernya itu ada Kevin Alugwi, Vika Lenggo Moran, dan Nadiem Makarim. Selain itu, types of organization-nya ini sudah ketara, yaitu for profit ya, atau untuk mendapatkan keuntungan lewat dari layanan yang telah disediakan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Salimatul Asna. Kepadanya dipersilahkan. Baik, berikutnya tentang 4 fungsi utama dari Nadiem Makarim sebagai CEO Gojek. Nah, fungsi utama dari CEO itu ada fungsi planning, organizing, controlling, sama leading. Pada fungsi planning ini, Gojek atau Nadiem Makarim sebagai CEO merilis leadership training program untuk membangun sikap mental karyawan. Karena kita sama-sama tahu di era VUCA atau era yang serba tidak pasti ini, tentunya mental karyawan perlu diasah untuk menambah kapasitas agar mampu beradaptasi dengan kondisi pada saat ini. Berikutnya, Gojek atau Nadiem Makarim juga memecah visi dan misi perusahaan ke dalam target jangka pendek yang jelas dan juga menantang. Hal tersebut dilakukan guna beradaptasi dengan masa yang tidak pasti, di mana kita sama-sama tahu jika melakukan atau menaruh target jangka panjang yang serba tidak pasti tidak akan terlihat dampaknya. Maka dari itu, Nadiem Makarim memecah visi dan misinya ke dalam target jangka pendek yang pasti akan terlaksana. Berikutnya, Nadiem Makarim juga memotong rantai pengambilan keputusan bagi karyawan yang berperforma tinggi. Berikutnya, menggunakan teknologi Big Data untuk membantu menyusun strategi sumber daya manusia. Nah, dari fungsi utama yang berikutnya ialah organizing. Yang pertama, membagi bagian kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Karena Nadiem Makarim berpendapat bahwa ketika karyawan bekerja sesuai dengan keterampilannya, maka ia akan nyaman berada di kantor Gojek. Selain itu, Nadiem Makarim juga selalu melakukan diskusi dengan karyawannya guna menerima saran dari para karyawannya untuk kemajuan dari Gojek itu sendiri. Fungsi berikutnya adalah leading. Nadiem Makarim berkata bahwa karyawan adalah aset berharga, maka dari itu Nadiem Makarim sangat menghargai para karyawannya. Nah, selain itu, motivasi karyawan untuk melakukan perubahan. Nadiem Makarim selalu memotivasi karyawannya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Berikutnya, Nadiem Makarim juga selalu bercengkrama dengan para karyawan dan juga memberi kesempatan para karyawan untuk menyampaikan ide dan saran. Selain itu, Nadiem Makarim juga selalu mementingkan kebersamaan dan juga kekeluargaan, bukan hanya mementingkan kepribadiannya sendiri. Selain itu, Nadiem Makarim juga fungsi yang lainnya adalah controlling. Nadiem Makarim melakukan teknologi Big Data atau talent analysis yang digunakan untuk memperkirakan bentuk masa depan berdasarkan pergerakan karyawan. Selain itu, fungsi dari Big Data atau talent analysis ini untuk menyediakan data akurat pada bentuk kontrak pegawai secara historis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mirah. Oke,
Oke, terima kasih Salma. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai skills of founder Gojek atau skills apa aja yang dibutuhkan sebagai seorang manajer. Yang pertama yaitu technical skill. Nadiem sendiri sebelum membangun Gojek terlebih dulu bekerja di perusahaan startup, yaitu menjadi managing editor sekaligus co-founder dari Zalora Indonesia. Kemudian bergabung dengan perusahaan startup Kartuku. Pengalaman bekerja inilah yang membentuk technical skills Nadiem Makarim dalam membangun Gojek. Selanjutnya ada conceptual skill atau kemampuan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Kecerdasan dan kepekaan Nadiem dalam melihat, memahami persoalan dan peluang tentu tidak dapat kita ragukan. Awal berdirinya Gojek dari sebuah permasalahan transportasi terutama di ibu kota yang padat. Kemudian diangkat oleh Nadiem dan diselesaikan dengan cara membangun Gojek sebagai perusahaan ride hailing yang mampu menyelesaikan transportasi yang cepat dan aman. Tentu saja bukan hanya persoalan transportasi yang selesai, namun persoalan pengangguran dapat diatasi dan akhirnya dapat meningkatkan sumber daya manusia. Nadiem sudah menunjukkan bahwa sebagai seorang manajer harus dapat berpikir secara analitik atau dapat mengatasi persoalan secara menyeluruh dan menjadikan peluang tersebut sebagai ruang mendapatkan profit. Selanjutnya ada human skills dan soft skill atau sebagai seorang manajer dapat berinteraksi, memotivasi, dan menginspirasi karyawannya. Ini terlihat oleh Nadiem Makarim bahwa Nadiem memperlakukan karyawannya sebagai aset yang paling penting. Dan juga Nadiem seringkali mengajak ngobrol karyawannya, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, bertukar pikiran kepada karyawannya. Hal ini bertujuan agar para karyawan merasa nyaman, kemudian agar para karyawan juga dapat dengan senantiasa mengikuti keinginan dari sang pemimpin nantinya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Baik, terima kasih Mira. Selanjutnya mengenai bagaimana cara Nadiem Makarim menghadapi jatuh bangunnya Gojek. Munculnya beberapa perusahaan yang menjalankan bisnis sejenis dengan PT Gojek telah memunculkan persaingan bisnis di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, upaya yang dilakukan Nadiem Makarim dalam proses memenangkan persaingan bisnis tersebut adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan Gojek. Gojek meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat membuat konsumen merasa terpuaskan dan terus setia menggunakan Gojek sebagai aplikasi mobile dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, menciptakan suatu image untuk melambangkan identitas suatu perusahaan. Gojek tetap fokus pada tagline yang dibuat oleh Gojek sendiri, yaitu Ojek for every need. Gojek akan berusaha tetap memberikan pelayanan yang masyarakat butuhkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mengadakan promosi. Pengadaan promosi ini juga merupakan cara yang cukup efektif dalam menarik minat masyarakat untuk mencoba produk atau layanan yang disediakan oleh sebuah perusahaan. Yang keempat, mengembangkan jenis pelayanan. Pengembangan fitur lain yang terdapat pada Gojek juga merupakan kegiatan marketing agar tetap dapat memikat masyarakat agar terus menggunakan Gojek. Yang kelima, memperluas jaringan. Gojek sengaja memperluas jaringannya hingga semua masyarakat di Indonesia dapat merasakan mengakses aplikasi Gojek dengan perluasan jaringannya. Next. Baik, selanjutnya kemampuan Nadiem Makarim dalam menganalisis potensi di sekitarnya bahwa Gojek itu sendiri mempunyai peluang besar untuk dijadikan sebuah usaha. Banyak orang hanya bisa mengeluh tentang macet atau padatnya transportasi publik di dalam negeri. Gojek membuktikan bahwa berbagai masalah bisa dicarikan solusinya lewat teknologi. Nadiem telah mengubah gaya bertransportasi di Indonesia. Gojek berhasil menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek secara cepat dan murah. Kini, transportasi sepeda motor itu telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian orang untuk mobilisasi. Menurut Nadiem Makarim sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi perkembangan Gojek yang sangat pesat dalam waktu yang sangat singkat ini. Yang pertama, layanan Gojek menyentuh kebutuhan masyarakat yang dihadapi sehari-harinya. Nah, semua produk Gojek ini sengaja memang didesain sebagai hal-hal yang dibutuhkan orang setiap harinya dan secara emosional konsumen merasa sangat dekat dengan aplikasi Gojek.
Yang kedua, driver Gojek berperan sebagai mitra sekaligus seperti iklan, karena hampir tidak ada yang tidak mengenali apa itu Gojek, terutama ketika melihat sopir memakai atribut Gojek. Nah, jadi dari sinilah orang mengetahui dan tertarik untuk mengunduh aplikasi Gojek. Yang ketiga, tim Gojek diakui Nadiem sebagai tim yang sangat luar biasa. Orang-orang yang bekerja di Gojek bahkan dianggap inspirasi bagi Nadiem setiap harinya karena mereka bekerja bukan sekadar untuk mencari uang, tetapi mereka juga percaya ada misi untuk mensejahterakan bangsa Indonesia lewat teknologi itu sendiri. Next. Baik, sekian pemaparan dari kami mengenai sepak terjang Nadiem Makarim dalam membangun Gojek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.